Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Kelas A, Angkatan 2019, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang diampu oleh Bapak Arif Rahman dengan beranggotakan 4 orang, yaitu Anissa Frieda Lutfia Safa, Nur Aulia Rahma, Sofia Aflah Alfonsa, dan Wilda Shifana Roshi. Selamat menyaksikan. Adapun beberapa materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian IPA, pengetahuan ilmiah, pengetahuan non-ilmiah, syarat-syarat pengetahuan ilmiah, langkah operasional metode ilmiah, perkembangan dan pengembangan IPA, ruang lingkup dan pengembangan IPA, pemfokusan dan interdisiplin ilmu, serta peranan IPA. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam yang meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda, maupun peristiwa yang terjadi. Tidak dapat disangkal bahwa sains telah berkembang dengan pesat sekali, terutama sejak abad 19 hingga sekarang. Banyak perkembangan sains yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun yang masih mengandung masalah bagi keselamatan manusia. Dengan demikian, informasi akan terus bertambah dan berkembang dari masa ke masa, serta berkembang sesuai zamannya, sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, pengetahuan alam sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan zaman, sejalan dengan cara berpikir dan sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah diketahuinya, menjadikan ilmu pengetahuan menjadi siklus yang akan terus berkembang. Ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah ilmu sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang secara harfiah berarti pengetahuan. Namun dalam perkembangan pengertian menjadi khusus, yaitu ilmu pengetahuan alam atau sains. Pada hakikatnya, IPA adalah ilmu untuk mencari tahu. Memahami alam semesta secara sistematik, mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengelola atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah, yakni dengan menerapkan metode ilmiah. Misalnya, kumpulan pengetahuan mengenai sesuatu hal tertentu, objek atau lapangan, yang merupakan kesatuan yang sistematis dan memberikan penjelasan yang sistematis, yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebab hal atau kejadian itu. Pengetahuan non-ilmiah ialah hasil serapan indera atau hasil intuisi terhadap pengalaman hidup yang diperoleh dari keadaan lingkungan sekitar yang tidak perlu dan tidak mungkin diuji kebenarannya. Misalnya pengetahuan nenek moyang tentang adanya jin penunggu pohon beringin di sudut jalan. Syarat-syarat pengetahuan ilmiah. Yang pertama, objektif, berarti sesuai dengan objeknya. Yang kedua, metodik, berarti diperoleh dengan cara teratur, tertentu, dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik, berarti tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, dan saling menjelaskan. Yang keempat, berlaku umum, berarti dengan cara eksperimentasi yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula. Langkah operasional metode ilmiah. Langkah-langkah operasional metode ilmiah itu ada yang pertama observasi. Observasi sendiri adalah upaya menggali dan menemukan masalah melalui eksplorasi sumber daya. Yang kedua, perumusan masalah. Yang dimaksud dengan masalah di sini merupakan pernyataan apa, mengapa, ataupun bagaimana tentang objek yang diteliti. Yang ketiga, ada penyusunan hipotesis. Yang dimaksud dengan hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kemungkinan-kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan. Yang keempat, eksperimen, yaitu berbagai usaha mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang telah diajukan untuk dapat memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Yang terakhir, ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan atas penilaian melalui analisis dari fakta-fakta. Metode ilmiah memang menawarkan umat manusia tentang ilmu-ilmu yang dapat diuji kebenarannya. Namun, metode ilmiah juga memiliki keunggulan dan keterbatasannya sendiri. Keunggulannya adalah akan membimbing kita pada sikap ilmiah yang terpuji. Kalau keterbatasannya itu sendiri adalah keterbatasan kemampuan panca indera menangkap fakta-fakta.
Perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Awal dari IPA dimulai pada saat manusia memperlihatkan gejala-gejala alam, mencatatnya, kemudian mempelajarinya. Pengetahuan yang diperoleh mula-mula terbatas pada hasil pengamatan terhadap gejala alam yang ada. Pada mulanya, ilmu pengetahuan timbul di Asia, kemudian meluas ke Yunani, kembali ke Asia di Timur Tengah, baru kemudian di Eropa. Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam, berikut akan dibahas berbagai pengetahuan yang dikenal manusia dan cara berpikir sejak zaman kuno sampai modern. Zaman kuno. Pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan dari hasil percobaan yang sifatnya spekulatif. Zaman Yunani kuno. Di Yunani, ilmu pengetahuan ini disempurnakan melalui penyelidikan. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Zaman pertengahan. Yang pertama zaman alkimia, yang kedua ada zaman latrokimia. Tokohnya yaitu Al-Khwarizmi, Nairozi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Baitar, dan yang terakhir ada Al-Asyama'i. Zaman modern. Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai pertengahan sudah banyak, tapi belum tersusun secara sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu. Setelah ditemukannya alat-alat yang makin sempurna, maka dikembangkanlah metode eksperimen. Banyak pendapat tentang pengertian IPA klasik dan IPA modern yang dicetus oleh para pakar. IPA klasik. Bila ditinjau dari pengertian klasik sendiri, maka dapat diartikan bahwa yang klasik umumnya bersifat tradisional, berdasarkan pengalaman, kebiasaan, atau naluri semata. Contohnya pembuatan ragi tempe. Meskipun hanya berdasarkan pengalaman petani, namun tanpa disadari, petani telah berkecimpung dalam bidang mikrobiologi, mikologi, dan tentu saja tidak lepas dari ilmu fisika yang mendasarinya. IPA modern. IPA modern muncul berdasarkan penelitian maupun pengujian dan telah diadakan pembaruan yang dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Proses scanning, pengalengan ikan, buah-buahan, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan fisika, biologi, kimia, biokimia, dan sebagaimana merupakan hasil perkembangan IPA yang telah dinikmati oleh manusia. Ruang lingkup dan pengembangan IPA. Inti dari perkembangan ilmu adalah penelitian yang dikelilingi atau didukung oleh landasan-landasan ilmu yang paling rendah berupa hipotesis, teori dan dalil, atau hukum merupakan landasan yang sudah teruji kebenarannya. Perkembangan yang semakin cepat menyebabkan IPA dipecah menjadi dua, yaitu sains hayati atau biologi dan sains fisika, fisika dan kimia, yang selanjutnya diklarifikasikan menjadi berbagai disiplin ilmu. Pemfokusan dan interdisiplin ilmu. Contoh ilmu multidisiplin yang paling populer adalah ilmu lingkungan. Pembahasan ilmu lingkungan dapat dilihat dari disiplin ilmu sosial maupun IPA. Pendekatan IPA pun dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu seperti kimia, fisika, biologi, hidrologi, dan geografi. Peranan IPA yang pertama dalam peri kebutuhan manusia. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau murni IPA terapan dan teknologi, yaitu sandang, pangan, papan. Yang kedua, dalam kebutuhan industri. Dalam industri itu terdapat 3 komponen, yaitu input, proses, dan output. Namun, dalam kebutuhan industri membawa dampak negatif terhadap sumber daya alam, yaitu minyak bumi, batu bara, air, hujan, dan tanah. Yang terakhir, dalam bidang kesehatan, contohnya cangkok mata, cangkok jantung, serta penggunaan penurut radioaktif untuk menunjukkan tempat-tempat yang sakit. Ruang lingkup IPA termasuk di dalam ada unsur utama IPA, yakni sikap, proses, produk, dan aplikasi. Sikap adalah rasa ingin tahu terhadap benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Proses sendiri adalah memecahkan masalah melalui metode ilmiah. Yang ketiga ada produk, dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang terakhir aplikasi. Aplikasi sendiri adalah penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, saya akan membahas mengenai keterkaitan antar ilmu pengetahuan dengan interdisiplin, kimia, fisika, dan biologi. Di antara kimia dan fisika, terdapat metalurgi, nuklir, dan teknik kimia. Dalam fisika itu sendiri, terdapat matematika, statistika, dan informatika. Di antara fisika dan biologi, terdapat fisika medis, teknik medis, dan biofisika. Dan di antara kimia juga biologi, terdapat biokimia, farmasi, dan kesehatan. Mereka semua terlingkup dalam sosial dan budaya. Ilmu pengetahuan memiliki 3 tingkatan: opini,
sains, dan pencerahan. Instrumen tingkatan pertama menggunakan indera, kedua menggunakan dialektika, dan ketiga menggunakan intuisi. Plotinus. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.